Ini mah bukan total football, tapi hancur total. Bisa-bisanya kebantai 5-1 lawan Australia. Woi Patrick, Erick Thohir, PSSI tanggung jawab lo. Apalagi alasannya, kendala bahasa, adaptasi, gak bakal gue terima. Lo main terbuka lawan Australia, itu sama saja bunuh diri. Ya, sudah tahu kan kenapa Coach Sintayong tuh lebih memilih bermain bertahan ya, karena takut kebantai woi. Kalau andai kata kalahnya masih 2-1 atau kalah 1-0, gue masih bisa menerima. Lah ini kebantai 5-1 dengan kualitas pemain tuh bisa dibilang tuh cukup baik. Gue gak akan nyalahin pemain ya, karena gue melihat tadi semua pemain tuh kayak gak nyaman di posisi mereka masing-masing. Ini emang murni si Patrick itu emang aneh woi. Tahu gak yang bikin tambah nyesek itu apa? Coach Sintayong masih bela-belain nonton timnas Indonesia woi. Dia membangun timnas Indonesia bukan dari nol ya, dari minus sampai sekarang, dan dihancurin dengan segampang itu ya, dengan pergantian pelatih yang udah nggak jelas mainnya gimana gitu ya. Ini lawan Bahrain itu bener-bener harga mati. Kalau lawan Bahrain sampai seri apalagi sampai kalah ya, itu Patrick mending dipecat aja ya. Indonesia kalah 5-1 nih. Ya beginilah kira-kira gambaran atau kondisi atau dampak ganti pelatih di tengah-tengah kualifikasi. Mana ganti pelatihnya pelatih mediocre lagi. Ya hasilnya begini nih. Sebenarnya kalau dilihat dari statistik pertandingan lawan Australia ini, Indonesia nggak jelek-jelek banget. Bahkan penguasaan bola Indonesia lebih unggul 60% dibanding Australia. Total football. Tapi total juga kebobolannya. Tapi kalau kita mau berandai-andai, berangan-angan, mungkin kalau penaltinya Kevin Dix masuk, beda cerita. Tapi mungkin kan? Tapi faktanya, nyatanya ya beginilah hasilnya. Indonesia terpuruk ada di posisi hampir paling bawah. Makanya besok-besok kalau mau rekrut Patrick, SpongeBob-nya bawa, Sandy-nya bawa, Planktonnya juga bawa. Tuan Crab jangan lupa. Udah lah, udah bisa lah kita bilang gaungkan lagi STY back. Kayak gini 3 kali coba bayangin. Gimana tuh bro? Hancur kita bang, nggak ngerti lagi kita. Tengahnya nggak ada. Aduh. Ngapain lah kalian ada coba? Mau apa lagi? Naikkan moral nggak bisa, pemainnya sama. Berarti naikkan mental nggak bisa juga si Patrick Kluivert nih. Apa bikin? Kita tengoklah keajaiban Liverpool lah, nanti bisa 3-3 nih nanti. Bang Kumis bisa buat gol. Udah lah, STY back, udah itu aja udah mau betul. Mimpi indah itu buyar. Timnas Indonesia dibantai 5-1 oleh timnas Australia. Kekalahan telak ini tentu menyakitkan bagi para pemain, terkhusus supporter. Tapi apa yang sebenarnya kita bisa pelajari dari hasil ini? Pertama, terkait dengan pernyataan bahwa kekalahan timnas Indonesia ini berawal dari gagalnya eksekusi penalti di awal pertandingan oleh Kevin Dix, yang kemudian mempengaruhi mental tim dan merusak pola permainan timnas Indonesia. Tapi menurut saya bukan itu penyebabnya. Perubahan mental dan permainan timnas Indonesia berubah sejak pemecatan Sintayong. Nah, kenapa? Yang pertama, sampai saat ini tidak ada satu alasan pun yang bisa diterima terkait dengan pemecatan Sintayong. Padahal kita ketahui dan rasakan bersama bagaimana jasa besar beliau terhadap kemajuan sepak bola Indonesia. Kemudian yang kedua, ia digantikan oleh pelatih yang secara statistik jelas di bawah level Sintayong. Dan ini adalah 2 kesalahan mendasar yang berdampak fatal dan akan sangat berpengaruh besar terhadap mental dan permainan timnas Indonesia. Kesalahan yang begitu jelas hingga tidak bisa diterima oleh akal sehat. Dari sini kita bisa belajar bahwa jangan pernah mengkhianati atau menyingkirkan orang yang berjasa besar untuk kita. Walaupun ada yang terlihat secara kasat mata jauh lebih baik darinya. Apalagi jika kenyataannya sudah kita ketahui bahwa penggantinya tidak lebih baik dari orang yang sudah jelas berjasa besar untuk kita. Dan bersiaplah,
Ketika kita tidak bisa menghargai jasa mereka, kita akan kehilangan lebih besar dari yang kita bayangkan. Terima kasih, semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan mudah-mudahan berkenan untuk semuanya. Emang nih, netizen no counter. Ayat dibalas ayat. Erick Thohir said. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Dan bahwasanya usaha itu kelak akan diperlihatkan kepadanya. Kemudian akan diberi balasan kepada dengan balasan yang paling sempurna. Dibalas tuh sama netizen, ya kan? Al-Furqan ayat 19 yang berbunyi, barang siapa yang berbuat zolim, niscaya akan merasakan azab yang sangat besar. Lalu di sini juga ada setuju Pak, sedikit tambahan. Sesungguhnya dosa itu atas orang-orang yang berbuat zalim kepada manusia dan melampaui batas di muka bumi tanpa hak. Mereka itu menambah azab yang pedih. Aduh. Ayat dibalas ayat, gimana nih netizen? Tinggalkan di kolom komentar ya. Emang nih netizen no counter. Lagi heboh di internet, netizen gak perlu basa-basi langsung teriak Patrick Kluivert out walaupun baru satu pertandingan. Setujukah kalian jika Coach Patrick langsung dipecat? Berikan komentarnya sayangku. Baru-baru ini timnas Indonesia kalah melawan Australia. Nama mantan pelatih Sintayong kembali tuai pujian netizen. Timnas Indonesia kalah 1-5 dari Australia dalam laga pekan ke-7 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran ketiga. Kekalahan itu membuat Indonesia turun ke posisi kelima klasemen sementara grup C dengan 6 poin. Sedangkan Australia semakin kokoh di posisi kedua dengan 10 poin. Indonesia terancam turun ke posisi ke-6 atau terbawa klasemen jika Cina bisa mengalahkan Arab Saudi pada Kamis malam ini. Banyak yang kecewa dengan hasil tersebut sebab para fans Indonesia lebih percaya kepada mantan pelatih Sintayong daripada pelatih yang baru yang sekarang. Kira-kira ada yang tahu nggak mengapa Sintayong diganti? Komen ya. Timnas Indonesia dibantai sama negeri kanguru. Sekarang ngerti kan kenapa Coach Sintayong itu main bertahan kalau lawan tim-tim yang langganan Piala Dunia. Buktinya kemarin sempat tuh kita bisa nahan imbang Australia 0-0. Sekarang malah dibantai 5-1. Ya kalau gue sih nggak nyalain pemainnya karena memang mereka tuh udah top banget menurut gue. Terus juga gue nggak bisa tuh nyalain jajaran pelatihnya karena mereka juga baru. Yang salah menurut gue ya PSSI-nya karena maunya instan. Coba lu bayangin pelatih lagi pada berproses, lagi bagus-bagusnya bisa tahan imbang langganan Piala Dunia, malah dipecat. Gak habis pikir gue maunya kemana nih arah PSSI. Erick Thohir terciduk menangis di tribun gara-gara Indonesia kalah 5-1 sama Australia. Oh Allah, sedih banget Pak. Itu ya Allah, sedih banget ya. Tapi sebenarnya nangis gara-gara Indonesia kalah apa gara-gara nahan malu? 51 panggilan tak terjawab STY, balik dong Bang. Ya baru-baru ini ramai banget Indonesia kalah 5-1 dari Australia ya. Lucunya ya waktu zaman STY kemarin itu Indonesia berhasil menahan imbang 0-0 sama Australia. Tapi perbedaannya jauh banget sama yang sekarang. Nah kalau misalnya pada nanya nih, Bang STY ngasih tanggapan kagak Indonesia kalah gini? Ya ngasih dong pasti. Dan ya pasti dengan gaya-gaya yang halus, yang baik-baik lah. Tapi kita nggak tahu isi hatinya dong. Ini Patrick Kluivert nih sekarang nih di depan rumah nih. Dia kan non muslim ya, jadi kagak puasa nih. Ngopi begini. Gimana menurut pendapat kalian nih? Kalian lebih cocok coachnya nih STY apa Patrick Kluivert? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan jangan lupa follow TikTok Jerami Gowo. Aku gak bisa. Jujur aja ya buat kita tuh ya sedih banget lah ya. Karena kan kemarin kan aku tuh bukan penggemar bola fanatik, tapi kalau pas kemarin ke Piala Dunia ini tuh kayak punya nafas gitu sebenarnya. Terus yang tiba-tiba ini dengan kalah telak yang 5-1 kayak boleh lah ya kita ngomong kecewa ya, kan kita manusia juga ini kecewa banget gitu kayak aduh, tapi memang dia permainan juga bagus juga kan di awal walaupun aku ngeliat gitu karena kan tadi ketemu sama ini, cuman ya mungkin itu sudah memberikan yang terbaik dari para timnas ya. Harapannya sih tinggal 2 ya, Cina sama Bahrain ya, Sama Jepang. Jepang 3 berarti ya, Cina bareng Jepang ya kan ya udah lah ya kalau Jepang. Aku berharap Bahrain sama Cina itu lah.
gawat, nggak mau pesimis tapi ya istilahnya terbaik. Tapi ngeliat euforia pendukung Garuda Australia nih bela-belain di sana sampai bikin live konser juga di sana di pinggir jalannya, bagaimana sih Kak? Oh iya lah, belain lah tanah air jelas lah. Kita aja tadi ini aja mau perform tanggung jawab, saya kepikiran tadi. Aduh gitu udah mau nyanyi, alah gitu udah, aduh gitu udah gimana ya Mbak, timnas ya nggak mungkin lah. Ini tanah air gitu. Saking kita paham banget bahwa seantusias itu karena segitu cintanya sama tanah air, sama sepak bola gitu. Jadi wajar banget dan semoga jadi dukungan, jadi doa yang baik buat timnas gitu. Semoga lagi untuk Piala Dunia. Iya, amin. Kangen STY nggak? Kangen STY nggak? Opa. Erick Thohir dihujat netizen gara-gara Indonesia kalah 5-1 lawan Australia. Berita final kali ini datang dari Erick Thohir, guys. Pertandingan antara Indonesia dan Australia yang berakhir dengan skor 5-1 ini tuh membuat netizen Indonesia atau penggemar sepak bola Indonesia itu terpukul banget gitu ya guys. Karena Indonesia yang digadang-gadang bakalan bisa masuk ke Piala Dunia malah dibantai habis-habisan sama Australia di kandangnya. Nah karena hal ini gitu ya guys, Erick Thohir yang merupakan ketua PSSI ini dirujak habis-habisan oleh netizen. Bahkan dalam komentarnya itu tembus 78.000 lebih komentar hujatan. Sampai-sampai gitu ya guys, Erick Thohir ini tuh membatasi kolom komentarnya. Pendukung timnas Indonesia ini tuh sangat kecewa sekali tentunya gitu ya guys. Karena pada saat zamannya STY gitu ya guys, timnas tuh belum pernah dibantai oleh negara manapun. Ya paling kalau kalah ya skornya tipis 2-1 atau 1-0 gitu loh guys. Belum sampai 5-1 gitu. Penggemar sepak bola ini menganggap kalau merubah pelatih atau mengganti pelatih pada saat masih kualifikasi sebuah pertandingan itu ya memang salah besar gitu loh. Karena sebuah pertandingan atau sebuah tim itu tuh butuh chemistry kan guys. Lah ini kan STY ini kan sudah pas banget gitu loh. Chemistry-nya kan sudah terbangun dari beberapa tahun yang lalu. Lah ini kok tiba-tiba diganti dengan ya mungkin pelatih yang mungkin di mata netizen ini tuh kurang gitu loh daripada STY gitu guys. Dan chemistry-nya pun ya belum terbentuk gitu kan. Aduh gimana nih guys menurut kamu? Emang sih ya lemes gitu loh. Pas udah ditunggu-tunggu selama 3 bulan atau sampai kurang lebih 4 bulan gitu ya guys ya. Kita menunggu pertandingan gitu dengan harapan ya bisa lah melawan Australia itu imbang gitu. Walaupun di kandangnya Australia malah tadi belum aja selesai babak kedua, masih babak ke-1 gitu loh, dan masih menit-menit awal aja udah kebobolan 2 gol. Gimana nggak nafsu makan gitu loh, padahal itu waktu-waktu berbuka rasanya udah, aduh, teh manis jadi teh hambar gitu-gitulah pokoknya. Nah, gimana guys menurut kamu? Lanjut di kolom komentar ya. Jangan lupa follow, comment, dan share karena aku belum upload setiap hari video baru khusus kamu. Thank you and see you next video. Bye. Guys, inilah klasemen sementara grup C setelah timnas Indonesia terbantai atas Australia hari ini dengan skor akhir 5-1. Ya, kalau kita lihat timnas Indonesia harus rela turun ke peringkat 5 klasemen sementara dikarenakan kalah agregat gol dengan Arab Saudi dan Bahrain. Dan kira-kira ada yang bisa mengartikan ekspresi wajah Coach Shin nggak ya dengan ekspresi wajah JJ? Tapi intinya dari Coach Shin kita belajar bahwasanya tak perlu kata-kata, yang penting itu adalah bukti nyata. Bisa-bisanya kita berhasil menahan Australia imbang di GBK, malah kebantai di Sydney dengan 5-1. Ya, dengan hasil ini artinya target realistis untuk timnas Indonesia adalah lolos ke babak berikutnya guys, dengan mengincar peringkat 3 atau peringkat keempat. Karena kalau kita lihat sebenarnya poin Arab Saudi, Bahrain, dan Cina termasuk timnas Indonesia itu sama semua guys. Timnas Indonesia wajib menang dalam 2 laga terakhir.
dan wajib mendapatkan 6 poin jika ingin finish di peringkat 3 atau peringkat keempat klasemen akhir grup C. Aduh, masih nggak nyangka, serius. Aduh. Oke, kalau menurut kalian gimana guys melihat klasemen sementara di mana timnas Indonesia harus puas berada di peringkat kelima? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar. Apa harus Sintayong ya meski disalahkan makan no ya Patrick Kluivert diketawain no sama Sintayong ya. Astaga, cok. Patrick ya, sorry tuh saya nih. Gua lebih demen lihat Jay Itjes sama Rizky Ridho ya dibanding Mes. Aduh, nggak ada koneknya cowok sama Jay. Terus ya, buat Bang Patrick, itu posisinya Dean cobalah isi sama Verdong ya. Biar ada nyerangnya dikit. Satu lagi Bang Patrick, kok itu Nathan Choaon nggak pernah main tiba-tiba jadi starter? Kan ada Ivar, kan ada Pulpesi ya. Nggak apa-apa lah main sekali-kali tuh. Duetin sama Tom Haye ya. Oh, gak apa-apa dong. Kita boleh berpendapat. Lo berpendapat di YouTube kan? Lah, gak apa-apa dong. Jangan si paling Belanda dong. Mentang-mentang Belanda semua lo ah. Sabar. Harus kritis dong. Loh, gak apa-apa dong. Kita boleh berpendapat. Lo berpendapat di YouTube kan? Lah, gak apa-apa dong. Lu berpendapat di YouTube kok. Sabar bang. Lu berpendapat di sini lu nggak boleh. Oh, kita paham kecewa. Kita semua kecewa. Paham. Kita semua kecewa. Sabar. Kita semua kecewa. Paham. Ayo semangat lagi Indonesia. Erick Thohir nangis, Stadion Sydney menyerukan kata Sintayong. Jadi sedih ya. Oke, mari kita telah. Setelah Indonesia menelan kekalahan laut Australia, Erick Thohir tak kuasa menahan tangisnya karena kalau diperhatikan semuanya udah tampak baru. Satu pelatih diganti 3 pelatih sekaligus. Negaranya pun sama, bahasanya pun sama, chemistry-nya pun sama. Walaupun jersey baru, pemain baru, pelatih baru, tapi kekalahannya tetap sama. Permainan kelihatan indah di awal dengan taktik full menyerang, dan tanpa kita sadari itulah mengapa Sintayong menaruh 5 back. Paham kan sekarang? Secara skill pemain Indonesia sangatlah bagus, tapi strategi, positioning, taktik, entah siapa yang patut disalahkan, Patrick Kluivert, Erick Thohir, atau ekspektasi kita. Ex-pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, STY, buka suara soal kekalahan Timnas Indonesia saat melawan Australia pada Kamis, 20 Maret 2025 di Sydney. Menurutnya, salah satu faktor utama kekalahan ini adalah minimnya waktu latihan yang dimiliki skuad Garuda. Saya cuma merasakan satu hal, yaitu waktu latihan yang terlalu sedikit. Akibatnya, organisasi permainan kurang rapi karena minimnya persiapan. Itu juga yang bikin kita kebobolan lewat set piece. Tetapi, masih ada 3 pertandingan lagi ke depannya, kita harus menjadi satu mendukung Timnas Indonesia, ujar Shin Tae-yong, dilansir dari Kompas TV. Timnas Indonesia terbantai, hasil yang benar-benar memalukan. Dan setelah melihat hasil ini, kalian pasti terbayang satu hal. Inilah akibat kalau Pak Erick Thohir berani mengganti pelatih di tengah chemistry yang udah sangat bagus dibangun oleh Coach Shin Tae-yong. Dan sangat jelas di pertandingan ini, Patrick Kluivert terlalu pede bermain terbuka melawan tim langganan Piala Dunia. Sangat berbeda dengan Coach Shin Tae-yong yang meski dia nggak bisa bahasa Inggris, tapi dia sangat memahami kapasitas pemain yang ada dan memahami kapasitas pemain lawan. Dan setelah kekalahan yang memalukan hari ini, akhirnya kita baru sadar kenapa Coach Shin Tae-yong selalu bermain counter attack dan bermain 5 back. Ya, karena inilah alasannya. Dan orang yang paling bertanggung jawab atas kekalahan memalukan hari ini adalah Pak Erick Thohir. Gak ada alasan dengar statement beliau, saya harus mundur, saya akan mundur. Yang kami mau dengar dari Bapak adalah pertanggungjawaban Bapak atas kekalahan memalukan hari ini. Inikah yang maksud Bapak pelatih terbaik yang akan mengantarkan Timnas Indonesia untuk lolos ke Piala Dunia? Dan aku sangat apresiasi atas penampilan Oleh Romeni yang sangat ngotot, yang akhirnya dalam debutnya kali ini dia mencetak 1 gol untuk Timnas Indonesia. Kalau menurut kalian gimana guys melihat hasil yang sangat memalukan untuk Timnas Indonesia hari ini? Coba tulis di kolom komentar. Anda tahu ekspresi ini? Keluar ini? Ekspresinya ketika kira-kira dia itu batin apa ya? Mungkin batinnya kayak gini. Saya sudah biasa kalah banyak. Mungkin habis ini jackpot. Boncok saya 5 jackpotnya peng pisan. Dancuk. Lo alah.
Kira-kira dia batin apa ya? Kayaknya ini masih bisa dibalaskan ini. All in, total football. Total football, bos. Masya Allah. Alah ya, semoga lah ya nanti yang lawan Bahlul ya, mungkin nanti bisa mengungguli dari laga yang kemarin semalam ya guys ya. Kita berdoa aja. Patrick keluar. Walah. Bismillah.